Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkah Kisah, mari kita buka kisah ini dengan bersholawat kepada junjungan kita, Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah yang menggugah hati, membuka mata, dan menggetarkan jiwa. Tahukah kamu, bahwa kadang, sebuah acara reuni bukan sekadar temu kangen. Bisa jadi, justru di sanalah tabir lama terbuka. Sinar matahari pagi menyinari halaman depan hotel tua di Jogja. Di sanalah, puluhan orang berkumpul dalam balutan batik dan jas rapi. Mereka adalah alumni universitas ternama, angkatan 80-an, yang sedang mengadakan reuni akbar. Tawa, pelukan, dan nostalgia memenuhi udara. Di antara keramaian itu, tampak sosok Mulyono, mantan pejabat yang kini menjadi sorotan publik karena dugaan menggunakan ijazah palsu saat menjabat di lembaga tinggi negara. Meski tengah dikepung rumor, Mulyono tetap hadir, tersenyum seolah tak terjadi apa-apa. Namun, satu hal ganjil terasa. Risman Wibowo, sahabat dekat Mulyono semasa kuliah, tak terlihat di antara kerumunan. Risman dikenal sebagai penggerak acara, bahkan nama dan fotonya terpampang di undangan sebagai penanggung jawab reuni. Ketidakhadirannya memunculkan bisik-bisik. "Risman kemana ya? Biasanya dia yang paling semangat soal reuni begini," tanya seorang alumni dengan nada heran. "Jangan-jangan, dia gak mau dikaitkan dengan isu ijazah Mulyono," jawab yang lain sambil menurunkan suara. Media pun ikut menyoroti. Kamera televisi mulai meliput bukan hanya acara reuni, tapi juga membidik orang-orang yang dulu dikenal dekat dengan Mulyono. Para jurnalis berlomba mendapatkan komentar, terutama dari alumni yang satu angkatan. Namun semua tetap diam, hanya mengarahkan pandangan ke satu titik kosong, bangku yang seharusnya diduduki oleh Risman. Di luar hotel, wartawan berdiri menunggu. Seorang reporter senior bahkan sempat berkata dalam siaran langsungnya, "Banyak yang bertanya, di mana Risman Wibowo? Sebagai sahabat lama Mulyono, apakah ia tahu sesuatu tentang masa lalu yang kini sedang diungkap publik?" Tak ada yang tahu jawabannya. Namun satu hal pasti, reuni ini bukan hanya soal mengenang masa lalu. Hari itu, sebuah babak baru sedang diam-diam dibuka. Reuni yang semula ingin menjadi perayaan nostalgia, ternyata menyimpan rahasia yang akan mengguncang banyak pihak. 2 hari setelah reuni itu berlangsung, sorotan terhadap kasus ijazah Mulyono semakin memanas. Di berbagai saluran berita, wajahnya muncul dengan label besar, dugaan ijazah palsu mantan pejabat tinggi. Netizen ramai mempertanyakan, mengapa hingga kini belum ada klarifikasi resmi dari pihak kampus maupun dari Mulyono sendiri. Tapi perhatian media mulai bergeser, bukan lagi hanya pada Mulyono, melainkan pada sosok Risman Wibowo, teman seangkatannya yang mendadak menghilang. Seorang wartawan senior dari media nasional, Randy, mengaku pernah mewawancarai Risman setahun lalu dalam sebuah forum alumni. Saat itu, Risman terlihat sehat, komunikatif, dan bahkan menyimpan banyak dokumen lama soal sejarah angkatan mereka. "Dia seperti arsip berjalan," kata Randy pada rekan-rekannya. Kini, sosok yang dulu terbuka itu tiba-tiba menghilang. Tak ada unggahan terbaru di akun media sosialnya. Nomor ponselnya tidak aktif. Beberapa alumni mengaku juga mencoba menghubunginya tapi hanya centang satu. Kecurigaan pun semakin tumbuh. Sore harinya, 2 wartawan datang ke rumah Risman yang terletak di gang kecil kawasan Condong Catur. Pagar rumahnya tertutup rapat. Jendela-jendela dilapisi tirai tebal. Tak ada suara manusia dari dalam rumah, hanya suara radio tua yang menyala pelan. Suasana terasa sunyi namun ganjil. Mereka mengetuk pintu beberapa kali. "Pak Risman, kami dari media, ingin sedikit wawancara soal reuni dan kasus ijazah Mulyono," ucap seorang wartawan sambil memperlihatkan identitas persnya. Tidak ada jawaban. Mereka menunggu lebih dari 20 menit di depan pagar. Seorang tetangga yang sedang menyapu halaman akhirnya menghampiri. Dengan suara lirih, ia berkata, "Pak Risman sudah 2 minggu nggak kelihatan keluar rumah. Kadang malam-malam lampunya masih nyala, tapi nggak pernah buka pintu kalau ada yang ketuk."
Apakah beliau sakit? Tanya wartawan. Tetangga itu hanya mengangkat bahu. Wartawan lalu menyelipkan surat permintaan wawancara lewat celah pagar. Tapi dalam hati, mereka tahu, ini bukan sekadar soal reuni. Diam-diam, seorang dari mereka mengirimkan laporan ke redaksi dan menulis. Risman Wibowo, sahabat dekat Mulyono, memilih bersembunyi di tengah sorotan kasus ijazah palsu. Apakah ia sedang menyembunyikan sesuatu? Atau, justru ia adalah kunci dari semuanya? Hari itu, pintu rumah Risman memang tidak terbuka. Tapi dunia luar sudah mulai mengetuk sesuatu yang lebih dalam dari sekadar pintu. Pintu rahasia masa lalu yang hampir terkubur. Keesokan harinya, suasana di kediaman Risman tampak tetap tertutup. Namun, berita tentang ketidakhadirannya dalam reuni alumni terus mengisi berbagai media. Bukan lagi sekadar pertanyaan di grup alumni, melainkan menjadi tajuk utama di kanal berita investigasi. Beberapa media mulai menggali lebih dalam. Arsip kampus dibuka. Mereka mencari bukti bahwa Mulyono benar-benar tercatat sebagai mahasiswa yang lulus resmi pada tahun 1987. Namun satu demi satu dokumen resmi yang ditelusuri justru menunjukkan keanehan. Nama Mulyono memang ada dalam daftar angkatan tahun itu, tapi hilang dari daftar yudisium. Transkrip nilai tidak lengkap. Dan lebih mengejutkan, stempel resmi yang digunakan di arsip fotokopian ijazah berbeda dengan format tahun tersebut. Wartawan kini punya dua fokus utama, Mulyono dan Risman. Sementara itu, di pusat Jakarta, tim penyidik dari Bareskrim mendapat laporan resmi dari salah satu media nasional tentang kejanggalan dokumen akademik Mulyono. Laporan itu disertai dugaan bahwa ada pihak ketiga yang terlibat dalam pemalsuan administratif, dan nama Risman Wibowo disebut secara jelas. Tak butuh waktu lama. Dua penyidik dari Bareskrim yang bertugas di Jogja diberangkatkan ke Condong Catur. Mereka tidak datang membawa kamera atau seragam mencolok. Hanya langkah tenang dan dokumen perintah klarifikasi yang mereka genggam. Sore itu, saat matahari condong ke barat dan gang mulai sepi, dua orang pria berjas gelap tiba di depan rumah Risman. Mereka mengetuk pintu dengan sopan. Assalamualaikum. Pak Risman, kami dari Bareskrim. Mohon waktunya sebentar saja, ucap salah satu penyidik. Sunyi. Hanya suara kipas angin dari dalam rumah yang terdengar. Mereka mengetuk lagi, lebih keras. Kali ini, terdengar suara kursi tergeser dari dalam. Pintu terbuka sedikit. Sosok Risman muncul dengan wajah tirus dan mata cekung. Iya, saya Risman, katanya pelan. Ada apa ya? Salah satu penyidik menunjukkan surat perintah penyelidikan. Kami perlu beberapa keterangan mengenai dugaan pemalsuan dokumen akademik milik Mulyono. Apakah bisa kami bicara sebentar di dalam? Risman terlihat kaget. Tangannya refleks mengusap keringat di pelipis. Pandangannya berpindah cepat antara dua tamu tak diundang itu dan surat yang mereka sodorkan. Sekarang, Pak? Tanyanya gemetar. Tidak akan lama. Kami hanya ingin mendengar dari pihak Bapak secara langsung. Risman ragu, tapi akhirnya mempersilakan mereka masuk. Suara pintu yang menutup terdengar pelan, tapi di sanalah semuanya dimulai. Karena hari itu, untuk pertama kalinya, penyidik resmi negara menginjakan kaki di rumah tempat rahasia lama disimpan. Ruangan tamu rumah Risman tampak sederhana. Dindingnya dipenuhi rak buku, sebagian besar berisi dokumen lama dan majalah kampus dari tahun 80-an. Di sudut ruang, sebuah printer usang berdiri di atas meja kayu yang warnanya mulai memudar. Aroma kertas tua dan tinta menyambut langkah dua penyidik yang baru saja duduk. Risman menyuguhkan dua gelas air putih, lalu duduk berhadapan dengan mereka. Ia tampak gugup. Ujung jarinya mengetuk-ngetuk lutut dengan gelisah. Penyidik membuka percakapan dengan lembut, tidak menghakimi, hanya bertanya. Pak Risman, kami dapat informasi dari media, juga laporan warga, bahwa Bapak memiliki kedekatan dengan Mulyono sejak kuliah. Apakah benar Bapak pernah membantu urusan dokumen akademik beliau? Risman terdiam. Nafasnya terasa berat. Ia menunduk,
lalu menggeleng pelan. Saya memang teman dekatnya dulu. Tapi saya gak tahu soal dokumen yang Bapak maksud, jawabnya dengan suara rendah. Salah satu penyidik memperhatikan printer di sudut ruangan, lalu berkata, "Apakah kami boleh melihat beberapa dokumen kampus yang Bapak simpan? Kami dengar Bapak termasuk yang rajin mengarsip." Risman tertegun. Matanya memandangi tumpukan map di sisi rak. Ia tampak menimbang-nimbang sesuatu. Lalu dengan tangan gemetar, ia berdiri, mengambil sebuah map lusuh berwarna coklat, dan menyerahkannya tanpa berkata apa-apa. Penyidik membuka map itu perlahan. Di dalamnya, ada salinan ijazah atas nama Mulyono, tahun kelulusan 1987. Kertas itu tampak tua, namun ketika dibandingkan dengan format resmi dari kampus, ada perbedaan yang tidak bisa diabaikan. Stempel kampus tampak tidak sejajar. Tanda tangan rektor berbeda gaya penulisannya dari versi arsip asli. Penyidik yang lain lalu mengarahkan pandangan ke printer. Di situ, masih menyelip lembar percobaan cetak transkrip nilai dengan nama Mulyono, namun dengan nilai-nilai yang tampak seperti baru disusun. Melihat itu, Risman tiba-tiba berdiri. Napasnya memburu. Wajahnya memucat. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Saya bisa jelaskan semuanya, Pak. Tapi tolong jangan salah paham dulu. Penyidik tetap tenang. Mereka tidak memaksa. Kami tidak menghakimi, Pak Risman. Kami hanya ingin tahu kebenarannya. Jika memang Bapak tahu atau terlibat dalam pembuatan dokumen ini, kami mohon penjelasannya. Risman menggigit bibirnya. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan. Kemudian ia duduk, menatap dua tamunya itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara takut, bersalah, dan lelah. "Saya gak mau bohong lagi," katanya akhirnya. "Saya akan cerita semua yang sebenarnya." Dan pada detik itulah, kebenaran yang telah terkunci selama puluhan tahun mulai terbuka, sepotong demi sepotong. Ruangan itu mendadak sunyi. Tak ada suara selain detak jam dinding yang terdengar lambat di telinga Risman. Ia duduk dengan tangan saling menggenggam erat di atas pangkuan. Dua penyidik Bareskrim menunggu dengan sabar, memberi waktu bagi lelaki yang kini tengah berjuang melawan beban hatinya sendiri. Dengan suara lirih, Risman akhirnya berkata, "Saya dan Mulyono dulu memang sangat dekat. Kami kuliah bareng, satu jurusan. Tapi ada satu hal yang orang lain gak tahu." Risman menatap kosong ke arah rak buku di sampingnya, seolah sedang menarik kenangan dari lorong waktu yang jauh. Tahun 1987, saat masa kelulusan, Mulyono sebenarnya belum menyelesaikan skripsinya. Dia punya masalah di mata kuliah inti, dan dinyatakan tidak lulus. Penyidik saling melirik cepat, namun tetap diam. Saya kasihan. Dia waktu itu stres berat. Orang tuanya sudah mengundang keluarga besar buat datang ke wisuda. Tapi dia gak punya hak untuk ikut. Jadi, dia minta tolong ke saya. Katanya, "Men, bantuin aku bikin salinan ijazah. Cuma buat jaga muka. Nanti aku beneran kuliah lagi." Risman terdiam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca. "Saya punya akses ke bagian percetakan kampus karena kerja paruh waktu. Saya nekat ambil contoh belangko lama, terus saya cetak ulang ijazah palsu itu di printer jadul yang sekarang ada di pojokan sana." Ia menunjuk mesin cetak tua yang masih berdiri diam. "Saya bikin 2 lembar. Satu buat dia simpan, satu katanya buat syarat kerja di perusahaan kecil waktu itu. Saya pikir semuanya berhenti di situ." Risman menarik napas panjang, mencoba menahan suara yang mulai bergetar. Tapi ternyata, ijazah itu dia gunakan bertahun-tahun kemudian untuk daftar ke lembaga pemerintahan. Dan dia gak pernah kuliah ulang. Gak pernah nyelesain skripsi itu. Penyidik mencatat pelan. Salah satu dari mereka bertanya, "Bapak tahu kapan dia pakai ijazah itu untuk urusan negara?" "Sekitar 2000-an awal, waktu dia mau jadi staf khusus." Saya kaget, tapi dia bilang semuanya sudah beres. "Kalau saya ribut," katanya, "saya juga bisa kena karena saya yang bantu buatkan." Risman menunduk, suaranya mulai parau.
Sejak itu saya hidup dalam ketakutan. Saya simpan semua file dan cetakannya. Saya gak berani buang, tapi juga gak berani bicara. Dan sekarang, semua ini meledak di depan mata saya. Ruangan itu masih hening. Tapi heningnya bukan lagi karena takut, melainkan karena kejujuran yang terlambat. Karena malam itu, Risman akhirnya mengakui satu dosa lamanya. Bukan karena dia ingin, tapi karena kenyataan telah mengejarnya. Dan pengakuan itu akan mengubah arah hidup Mulyono selamanya. Setelah pengakuan panjang itu, suasana rumah Risman masih dipenuhi udara berat. Dua penyidik dari Bareskrim tidak langsung meninggalkan tempat. Mereka memohon izin untuk memindai seluruh dokumen yang relevan, termasuk salinan ijazah, transkrip nilai yang dicetak ulang, serta file komputer lama yang tersimpan di flash disk. Risman mengangguk lemah. Ia tidak mencoba menyembunyikan apapun lagi. "Ambil saja, Pak, saya siap bertanggung jawab," ucapnya dengan suara hampir tak terdengar. Namun sebelum mereka beranjak pergi, salah satu penyidik mengeluarkan ponselnya dan bertanya, "Pak Risman, untuk melindungi kejelasan penyidikan, kami minta Bapak merekam pengakuan singkat. Tidak perlu dibaca, cukup bicara dari hati." Risman terdiam sejenak. Ia menatap kosong ke arah kamera kecil itu, lalu mengangguk. Dengan suara gemetar, ia mulai berbicara. "Saya Risman Wibowo, dengan sadar mengakui bahwa saya pernah membantu membuatkan salinan ijazah atas nama Mulyono pada tahun 1987. Ijazah itu tidak dikeluarkan secara resmi oleh universitas, melainkan hasil cetakan yang saya buat sendiri atas permintaan pribadi Mulyono. Saat itu saya tidak menyangka bahwa dokumen itu akan digunakan untuk kepentingan negara. Saya menyesal. Dan saya siap menghadapi konsekuensinya." Tak ada dramatisasi. Tak ada pembelaan. Hanya wajah seorang lelaki tua yang lelah dan jujur. Malam itu, video itu disimpan aman oleh penyidik dan dimasukkan sebagai bagian dari berkas pemeriksaan. Namun entah bagaimana, dalam 2 hari, potongan video pengakuan itu bocor ke publik. Mungkin dari tangan yang tak sengaja, atau dari pihak yang memang menginginkan kebenaran cepat terungkap. Video berdurasi 2 menit itu menyebar cepat di media sosial. Judul-judul berita bermunculan. "Sahabat dekat akui cetak ijazah palsu untuk Mulyono." "Risman Wibowo, saya yang buatkan, saya menyesal." Jejak kepalsuan Mulyono terungkap dari reuni. Publik geger. Tak ada lagi yang bisa membantah. Fakta bukan lagi berupa opini, tapi pernyataan langsung dari pelaku pembuat dokumen itu sendiri. Di grup alumni, suasana berubah drastis. Banyak yang mengaku terpukul, ada yang menyalahkan Risman, tapi lebih banyak lagi yang marah kepada Mulyono. Sementara itu, penyidik Bareskrim yang menangani kasus ini langsung bergerak cepat. Mereka tidak ingin fakta ini menguap di tengah opini publik. Hari-hari berikutnya, bukan Risman yang jadi fokus, tapi Mulyono, yang kini tak lagi bisa bersembunyi di balik senyum atau jabatan. Karena satu pengakuan, satu rekaman pendek, telah meruntuhkan bangunan reputasi yang dibangun selama puluhan tahun. Pagi itu, kota Jogja belum sepenuhnya terjaga ketika beberapa mobil hitam berhenti di depan sebuah rumah besar bercat abu di kawasan elit Palagan. Rumah itu milik Mulyono, mantan pejabat tinggi, tokoh yang dulu disegani, kini jadi sorotan seluruh negeri. Pintu dibuka oleh seorang pembantu yang pucat. Petugas Bareskrim masuk dengan surat perintah penangkapan dan penggeledahan. Di ruang tengah, Mulyono sudah menunggu, duduk kaku di sofa kulit. Tak ada senyum. Tak ada kata sambutan. "Pak Mulyono, kami membawa surat penangkapan terkait dugaan penggunaan dokumen palsu untuk kepentingan administrasi negara," ucap salah satu penyidik. Mulyono hanya mengangguk. Tangannya gemetar, tapi ia tak mengelak. Dengan borgol di pergelangan, ia dibawa keluar rumah. Kamera media sudah menunggu di depan pagar. Klik. Kilatan lampu kamera menyambar wajahnya seperti peluru. Ia tertunduk. Tak lagi bersuara. Berita penangkapannya menjadi pembuka semua siaran berita pagi itu. Judul-judulnya mencolok. Mulyono ditangkap,
ijazah palsu yang membawa petaka. Runtuhnya karir pejabat senior, dibuka oleh sahabat lama. Kebenaran tak bisa disembunyikan. Pengakuan Risman jadi bukti kunci. Di balik layar, publik bersuara lantang. Banyak yang mendukung langkah kepolisian. Ada pula yang bersedih, terutama mereka yang dahulu mengidolakan Mulyono. Tapi tak sedikit pula yang geram. Bagaimana bisa seseorang menipu negara selama lebih dari 3 dekade? Sementara itu, Risman duduk di kursi rotan rumahnya, menatap layar televisi yang menyiarkan berita penangkapan itu. Air mata mengalir pelan di pipinya. Maafkan aku, sahabat, tapi aku tak bisa menutupi ini lebih lama lagi. Di lain sisi, 2 TNI asal Papua yang sejak awal mengusut kejanggalan ijazah itu, berdiri diam di halaman Polda Jogja. Mereka hanya saling menatap, lalu salah satunya berkata pelan, "Satu kepalsuan bisa menghancurkan sejarah. Tapi satu kebenaran bisa menyelamatkan generasi." Hari itu, sejarah mencatat, sebuah reuni kecil di sebuah rumah biasa, telah membuka borok besar yang disembunyikan dalam diam. Dan dari pengakuan satu sahabat, terbukalah aib seorang tokoh besar. Bukan karena dendam, tapi karena kejujuran tak bisa ditawar oleh waktu.